Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah istilah dalam bahasa tafsir, kata ulama, kalau Allah menjanjikan sesuatu tapi Allah sembunyikan, tidak sebutkan, seperti kata ini, Allah menjanjikan sempurna pahala dan menambah karunia. Di sini karunia tidak disebutkan, karunia apa? Kata ulama, itu namanya akan Allah memberikan kekaruniaan yang tidak ada batas. Yang jelas, karunia tersebut akan pasti menenangkan hati. Sebagaimana janji Allah di surat As-Sajdah. Saya sambungkan ayat ini dalam surat As-Sajdah ayat 16. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah dari karunia-karunia yang akan menenangkan hati. Itu kata siapa? Allah. Yang jelas akan menenangkan hati. Mengapa ada bahasa yang akan menenangkan hati? Karena keinginan kita beda-beda. Ada orang diberikan mobil, belum tentu hatinya nyaman. Ya, terima kasih saya dapat mobil, tapi dia punya keinginan yang lain. Ada sesuatu, barangkali sesuatu kecil, tidak begitu besar, tapi begitu dia terima, dia merasa bahagia, hatinya luar biasa. Itulah Allah membagi bahasa akan menenangkan hati, karunia itu. Kenapa ya Allah? Jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan Allah balas. Bukan hanya balas pahala yang sempurna, tapi terjamin karunia yang akan menenangkan hati. Oleh karena itu di akhir ayat ini, innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Apa hubungan Allah Maha Mengampun dan Maha Mensyukuri? Allah Maha Mengampuni ketika kita membaca Al-Quran masih banyak kesalahan. Daripada yang salah tapi tidak pernah baca Quran. Salah baca Al-Quran masih termasuk diampuni Allah daripada yang salah tidak pernah baca Quran. Artinya jangan ada yang berkata saya takut salah. Allah sudah berkata Allah Maha Mengampuni. Salat, pasti salat kita banyak kekurangan. Sunnah qabliyah ba'diyah, masbuk berapa kali, ketiduran salat subuh, Allah Maha Mengampun. Asal ketika kita salat harus kita juga komitmen sama diri. Jangan karena Allah Maha Mengampuni kita malah jadi malas-malasan. Justru harus kita menjadi orang yang malu. Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat dan memperbaiki lagi supaya menjadi lebih baik. Salatnya lebih baik sama Al-Qurannya, lebih baik sedekahnya. Termasuk kata sedekah, apa urusan sedekah sama Allah Maha Mengampuni? Pasti dalam memberikan sedekah kita tidak akan terlepas daripada sifat bangga. Merasa diri, oh saya bersedekah, itu ini orang lebih kaya tapi tidak pernah bersedekah. Namanya kan hati, perasaan. Ada ucapan-ucapan, barangkali kita tidak pernah ucapkan lidah, tapi perasaannya yang ucapkan, hati yang ucapkan. Allah mengampuni dosa itu. Terus syakur, innahu ghafurun syakur. Saya ingin Bapak Ibu tolong kalau bisa belajari hafal ayat 2 ayat ini. Surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. 2 ayat saja. Belajari, dalami, kalau bisa hafal. Luar biasa manfaat dan dahsyatnya. Memberikan keyakinan yang luar biasa. Syakur. Apa hubungan syakur sama tilawatul Quran, baca Quran, sama mendirikan salat, sama sedekah? Pertama harus kita sepakati apa arti syakur. Ayo, apa arti syakur?
Syakur kan Asmaul Husna, salah satu nama Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan syakur itu yang maha mensyukuri, tapi masih belum pas. Dan selalu saya sampaikan ke jamaah, belum ada dan tidak akan ada, belum ada dan tidak akan ada bahasa yang mampu kupas isi Al-Quran selain bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apapun, hanya kemampuannya terjemah saja. Isinya lebih dalam, lebih terlihat, mutiara-mutiaranya, keindahannya, tidak ada bahasa yang bisa, hanya bahasa Arab. Ketika saya membaca innahu ghafurun syakur, saya faham apa maksudnya syakur di sini dibandingkan dengan amalan yang Allah sebutkan sebelumnya. Syakur dalam bahasa Arab, tolong hafal, huwallazi yu'ti al-ajra al-kathir bil amalil qalil, yang artinya asy-syakur yang menjaminkan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Itu namanya syakur, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan sedikit. Mau tahu buktinya? Salat kita berapa waktu? Salat kita berapa waktu? 5. Allah berikan pahala berapa? Tahu enggak pahala salat? 50. Waktu Isra Mi'raj, Allah menetapkan 5 waktu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kepada umatmu saya perintah 5 waktu dikerjakan, tapi pahalanya 50. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat di Sahih Muslim, 12 rakaat sehari dan semalam, yang namanya sunnah qabliyah ba'diyah, dapat rumah di dalam surga. Barang siapa yang mengikuti salat subuh ini hadis sahih, barang siapa yang ikuti salat subuh berjamaah dapat pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam tidur, mana kita mampu salat malam sepanjang malam. Hanya dengan subuh jamaah, berjamaah subuh, pahala sepanjang malam kita dapat. Lebih dahsyat lagi sunnah qabliyah subuh, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Itulah syakur, amalan sedikit tapi pahalanya besar. Kalau Allah tidak syakur, memberikan pahala yang banyak dan amalan sedikit, kita tidak bisa kejar umur kita dibanding umat yang terdahulu. Satu malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, pahalanya 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83. Itulah syakur. Allah memberikan dengan amalan yang sedikit tapi pahala yang banyak. Saya tanya anda sekalian, ketika ada orang membantu kita, memberikan tolongan apapun, dari segi bantu pinjaman atau bantu kendaraan, kita perlu ada acara, kita pinjam mobilnya sebentar, tapi di saat kita minta tolong orang itu dan dia berkenan membantu kita, benar-benar di saat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, kira-kira bagaimana perasaan berterima kasih kepadanya? Tinggi kan? Setiap kita doa pasti ingat dia, setiap ketemu terima kasih, tidak ada habisnya, bertahun-tahun masih ingat, tidak akan lupa. Begitu juga Allah sifat syakur. Apapun amal saleh yang kita kerjakan, jangan khawatir, Allah tidak akan lupa kebaikan kita. Tapi yang semestinya kita malu, sebagaimana Allah tidak lupa kebaikan kita, Allah juga tidak lupa dosa-dosa kita. Tapi subhanallah, tanda Allah syakur, ketika kita berdosa, Allah perintahkan malaikat jangan dituliskan dulu. Disebutkan berbagai macam riwayat, diberikan kesempatan 3 hari supaya taubat. Kalau dia taubat, sadar malu, diampuni dosa, tidak perlu ditulis. Dan begitu luar biasa syakurnya Allah kepada manusia, dan amalan yang sedikit diberikan pahala yang banyak. Dan sedekah
Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya kaitkan antara hubungan Quran, sedekah sama syakur. Yang kita beri kepada Allah berapa? Dan yang Allah berikan kepada kita berapa? Rizki yang kita miliki Bapak Ibu, kalau kita mau hitungkan harus kena denda dan bayar, mana orang sanggup? Setiap mau hirup udara yang segar harus bayar. Setiap mau buka mata harus bayar. Mau tutup lagi harus bayar. Mau bergerak satu langkah harus bayar. Sanggup gak hidup? Tidak bisa. Tapi Allah memberikan banyak. Dan Allah tidak minta yang banyak. Zakat pun yang namanya zakat harta 2,5%. 2,5%. Mengapa 2,5%? Harta Allah berikan banyak, tapi Allah tidak minta yang banyak. Supaya sisanya buat nikmati. Silahkan nikmati. 2,5% setiap hari? Tidak. Kira-kira kalau setiap hari 2,5% gimana? Sanggup gak? Setiap bulan? Bukan. Setahun sekali. Contoh, pegawai, karyawan, orang bekerja yang menerima gaji. Kalau gaji anda 10 juta atau 5 juta, Ustaz jangan 5 juta terlalu banyak, ya udah 2 juta. 2 juta berbulan. Dalam satu tahun berapa? 24 juta. Berarti ada zakat kan? Tapi banyak orang salah hitung. Selama 1 tahun anda punya keperluan, kontrak, ada kos-kosan, pulsa, makan di jalan, bayar ini, bayar itu, ada cicilan, tagihan handphone, cicilan, bajunya cicilan, semuanya cicilan. Jadi bayarkan tagihan sana sini. Ternyata akhir tahun, pas kita mau hitungkan tabungan terisi atau tersisa dari sepanjang tahun gaji, ternyata yang tersisa hanya 800.000. Berarti anda tidak ada zakat. Anda tidak ada zakat. Karena yang terhitung bukan berapa gaji, tapi berapa yang tersisa dari gaji. Faham Bapak Ibu? Tapi kalau bersedekah bebas. Zakat wajib, sedekah bebas. Bahkan ada orang punya kelebihan bersedekah tapi tidak pernah zakat. Mengapa tidak pernah zakat? Karena tidak pernah ada uang. Begitu datang uang, sedekah. Datang uang lagi, sedekah. Berarti zakat tidak ada. Alhamdulillah sekarang umur saya 39, sebentar lagi mau 40. Saya seumur saya sampai titik ini, saya tidak pernah zakat harta. Tidak pernah zakat harta. Kok masa Ustaz tidak pernah zakat? Kan zakat salah satu rukun Islam. Tidak pernah zakat. Mengapa? Karena saya tidak suka simpan duit. Tidak suka simpan. Kalau begitu suka simpan, Allah ajarkan, jangan lupa zakat. Supaya Allah biasakan manusia jangan suka simpan duit. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau sudah duit terkumpul, begitu mulai kurang angka-angkanya, mulai pusing, sakit. Yang awal-awalnya 50 juta, banyak nolnya, begitu kurang nol, ini nolnya kemana ini? Ternyata nol berharga. Allah menajarkan supaya kita jangan terbiasa cinta nol itu. Supaya mudah membagi. Banyak yang Allah janjikan. Oleh karena itu titipan yang Allah berikan itu pun Allah tidak perintahkan harus keluarkan semua. Hanya sebagian. Karena Allah syakur, akan Allah berterima kasih kepada anda yang berkenan menwakafkan, berkenan membantu, berkenan mensedekahkan di jalan Allah. Bagaimana tanda Allah berterima kasih kepada kita? Akan Allah berikan kelebihan dan karunia yang Allah sudah janjikan dalam ayat itu. Karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Bisa karunia keturunan, bisa karunia penghafal Al-Quran. Ada orang dan Masya Allah rajin sedekah. Saya punya ibu saya orang awam, bukan ulama, bukan ustazah, awam. Bahkan termasuk buta huruf, dah bisa baca Quran, baru saja mulai baca.
Bagaimana dia bisa memiliki anak 12, termasuk saya, 12 bersaudara, 9 laki-laki, 3 perempuan. Di antara 12, 10 menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Soalnya mohon maaf, kalau di Indonesia bilang hafiz, banyak orang bilang hafiz, tapi hafiz cuma juz amma, juz 30. Sudah dianggap diri hafiz. Kalau gelar hafiz kita di Madinah, kalau orang sebut hafiz berarti yang dimaksud hafal 30 juz. Karena kemarin di tes, ada beberapa saudara kita, para hafiz kita kumpulkan, ada lamaran kerjaan di Qatar, di negara Qatar, mencari imam-imam dan muazzin dari Indonesia. Yang hafal dapat gaji hampir 2.500 dolar US, tambah tinggal, tiket setiap tahun pulang pergi, dan fasilitas kesehatan, anaknya sekolah dan yang lain-lain. Tapi syaratannya hafal 30 juz. Banyak daftar melalui yayasan kami, diberikan kepercayaan, datang mereka daftar, hafal, semua daftar. Pas hari ujian, di depan para petugas yang datang dari Qatar, sudah ini berapa hafal? 30 juz. Siap dites? Siap. Tapi mohon boleh enggak dites cuma 5 juz? Astaghfirullahaladzim. Kau daftar 30 juz, kau mau dites 5 juz? Kenapa? 25 yang mana? Hilang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika saya di bandara, saya bertemu seorang, saya tidak kenal. Tapi ternyata beliau dari Arab, kenal muka saya, sering lihat di YouTube. Dia tegur saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia bawa keluarga, istri sama anak. Begitu selesai salaman, biasa-biasa saja saya jalan, mau lewati imigrasi, saya lihat beliau antri. Saya bantu, punya keluarga, punya anak. Kalau kita ada kesempatan, saya yakin Bapak Ibu kalau di posisi saya, pasti kalau bisa bantu, pasti akan bantu mereka. Saya minta izin, mana paspornya, biar saya bantu. Saya ambil paspor, saya serahkan ke petugas imigrasi. Saya kenal mereka baik, alhamdulillah, dibantu, lurus. Apa yang terjadi? Bapa sama istri sama anak dilewatkan oleh petugas imigrasi, tambah diperiksa wanita. Wanita kan Arab cadar. Biasanya kalau masuk ke imigrasi harus buka cadar, disesuaikan dengan paspor. Tapi karena mereka bawaan saya tidak diperiksa, percaya, lurus, jalan. Ini cerita hampir sudah 3 bulan. Sungguh Bapak Ibu, sampai sekarang si ibu itu beribuan terima kasih kepada istri saya atas bantuan suami. Kenapa? Ini bukan hal biasa. Kita bisa diluruskan di depan imigrasi tanpa kita dilihat muka. Mereka menganggap perbuatan yang kita bantu hanya hal biasa. Menurut saya biasa, hal kecil, tapi bagi mereka itu bukan kecil. Begitu luar biasa, setinggi harapan mereka, setinggi perasaan mereka untuk mengucapkan terima kasih. Padahal ini sudah 3 bulan lebih. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Lebih tinggi terima kasih Allah kepada manusia ketika berbuat kebaikan. Syaitan paling tidak suka istighfar. Kenapa syaitan tidak suka istighfar? Tahu enggak kenapa? Syaitan bekerja keras pagi, siang, sore, malam untuk menggoda manusia. Terjumus manusia, salah ikut syaitan, berbuat dosa. Begitu dia ingat Allah, astaghfirullah, dia nangis malu. Sebab kata istighfar, Allah ampuni dosanya. Apa kata syaitan? Capek deh. Dari pagi sampai malam aku godain, begitu berhasil sebentar saja diampuni. Astaghfirullah. Allah cinta istighfar. Apalagi istighfar yang mendalam hati, betul paling dalam. Ucapan ini sederhana tapi luar biasa. Ingat Bapak Ibu, bagi Allah sebagaimana di ayat ini, innahu ghafurun syakur,
Bagi Allah soal ampunan dosa sangat mudah. Paling enak, paling enteng, paling ringan bagi Allah ampunan dosa. Allah tidak keberatan mengampuni dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni, aku berkenan ampuni. Tapi bagi siapa? Yang berkenan taubat, yang berkenan istighfar. Oleh karena itu ketika kita bertaubat dan menangis, titisan air mata berharga di sisi Allah. Dari mana kita tahu berharga di sisi Allah? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, Ainun la tamassahan nar, ainun bakat min khasyatillah. Bisa titisan air mata karena Allah, malu sama Allah, malu karena dosa maksiat. Sebab titisan air mata, Allah jamin kita tidak boleh tersentuh oleh neraka Jahannam. Berarti jamaah sekalian, air mata itu tidak main. Apalagi air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu beristighfar. Mudah-mudahan istighfar kita yang kita selalu membawa menjadi wirid kita sehari-hari kita, membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa lebih mendalam karena ayat ini memang masih banyak rahasia-rahasia dan keilmuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa difahami, bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita belajari menjadi ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa bersama hamba-hamba-Mu yang salih salihah. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir di saat ini dan selepas acara ini, masing-masing diampuni oleh Allah segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ya Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Pimpinlah kami ya Allah agar kami membawa keluarga bahagia, sakinah mawaddah rahmah, keturunan kami anak salih salihah. Ya Allah, yang belum berjodoh berikan ya Allah berjodoh yang menenangkan hati, yang membawa nama baik Islam untuk keluarganya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Atas izin-Mu ya Allah kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, atas izin-Mu berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, ahlul Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang berjiwa-jiwa Al-Quran, yang berjuang untuk Al-Quran, agar kami mampu menjadikan Al-Quran membumi di Indonesia ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.